Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Agustin dengan NPM 2175364 dari program studi Manajemen Informatika kelas 4P. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai materi pada modul 10 yaitu LAN Security Concept atau diartikan sebagai keamanan LAN, konsep keamanan pada LAN. Pada modul ini judulnya yaitu LAN Security Concept dengan memiliki tujuan yaitu menjelaskan bagaimana kerentanan membahayakan pada keamanan LAN. Di sini memiliki 5 topik. Topik yang pertama yaitu keamanan titik akhir. Dengan tujuan topiknya yaitu menjelaskan cara menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan. Yang kedua, di sini judul topik yang kedua yaitu akses kontrol, di mana tujuannya yaitu menjelaskan bagaimana AAA dan 802.1x digunakan untuk autentikasi titik akhir dan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu ancaman keamanan lapisan 2, yang dimana tujuannya yaitu identifikasi layer 2 vulnerabilities. Yang keempat yaitu serangan tabel alamat MAC dengan tujuan yaitu menjelaskan bagaimana serangan tabel alamat MAC address membahayakan pada keamanan LAN. Yang terakhir yaitu serangan LAN yang bertujuan menjelaskan bagaimana serangan LAN membahayakan pada keamanan LAN. Topik yang pertama yaitu keamanan titik akhir. Di sini kita akan membahayakan serangan jaringan saat ini, di mana media berita biasanya meliputi serangan pada jaringan perusahaan. Cukup cari di internet untuk serangan jaringan terbaru untuk menemukan informasi terkini tentang serangan saat ini. Kemungkinan besar serangan ini akan melibatkan satu atau lebih. Di sini kita akan membahas mengenai Distribution Denial of Service atau DDoS, di mana ini adalah serangan terkoordinasi dari banyak perangkat yang disebut zombie dengan tujuan merendahkan atau menghentikan akses publik untuk ke situs web dan sumber daya organisasi. Nah, yang kedua yaitu data breach atau pelanggaran data. Ini adalah serangan di mana server atau host data organisasi berkompromi untuk mencuri informasi rahasia. Yang ketiga yaitu malware atau malware juga. Ini adalah serangan yang menginfeksi host organisasi Perangkat lunak berbahaya menyebabkan berbagai masalah. Misalnya ransomware seperti WannaCry menginskripsi data pada host dan mengunci aksesnya hingga uang tebusan dibayarkan. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai perangkat keamanan jaringan, di mana
perangkat keamanan jaringan ini sangat diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Perangkat ini dapat mencakup yaitu yang pertama VPN atau Virtual Private Network, di mana VPN ini menyediakan koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh di jaringan publik ke jaringan perusahaan. Layanan VPN dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Kemudian yang kedua yaitu Next Generation Firewall, yaitu atau disingkat sebagai NGFW, di mana digunakan untuk menyediakan inspeksi paket stateful, aplikasi visibilitas dan kontrol, sistem penjagaan intrusi berikutnya atau disingkat menjadi NGIPS, perlindungan malware tingkat lanjut atau disingkat menjadi AMP, dan URL filtering atau pemfilteran URL. Yang ketiga yaitu Network Access Control atau disingkat menjadi NAC. Ini termasuk ke dalam autentikasi, otorisasi dan layanan akuntansi atau accounting, bisa disingkat 3A. Kemudian perusahaan yang lebih besar, layanan ini dapat digabungkan ke dalam alat yang dapat mengelola akses di berbagai jenis pengguna dan perangkat. Cisco Identity Service Engine atau disingkat di ICA. Ini adalah contoh perangkat pada NAC. Kemudian di sini endpoint protection atau perlindungan titik akhir, di mana endpoint ini adalah host yang umumnya terdiri dari laptop, desktop, server, and telepon IP, serta perangkat milik karyawan lainnya. Kemudian titik akhir endpoint ini sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email ataupun penelusuran web. Endpoint ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus, seperti firewall berbasis host, dan sistem penjagaan intrusi sistem atau disingkat menjadi HIPSS. Endpoint ini paling baik dilindungi oleh kombinasi NAC, AMP software, kemudian alat keamanan email atau disingkat menjadi ISA, dan Web Security Appliance atau disingkat menjadi WSA. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai alat keamanan email pada Cisco, di mana perangkat Cisco ISA dirancang untuk memantau Simple My Transfer Protocol atau SMPTP. Cisco diperbarui dengan umpan waktu nyata dari Cisco Talos, kemudian yang digunakan untuk mendeteksi dan menghubungkan dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan
basis data di seluruh dunia. Data Lingen ancaman ini ditarik oleh Cisco ISA setiap 3 hingga 5 menit. Berikut ini beberapa fungsi dari Cisco ISA. Yang pertama yaitu mengetahui blokiran ancaman. Kemudian yang kedua yaitu remediasi terhadap malware yang menghindar deteksi awal. Kemudian dapat membuang email yaitu pada tautan buruk. Kemudian memblokir akses ke situs yang baru terinfeksi. Kemudian mengenkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Kemudian alat keamanan web Cisco. Yang pertama, WS ini ada teknologi mitigasi berbasis web ancaman. Ini membantu organisasi mengatasi tantangan mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Kemudian yang kedua yaitu Cisco ini dapat menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, visibilitas dan kontrol aplikasi. Kemudian kontrol kebijakan pengguna yang dapat diterima dan pelaporan. Yang ketiga yaitu Cisco WSA memberikan kendali penuh atas bagaimana pengguna mengakses internet. Kemudian yakin fitur dan aplikasi seperti obrolan, pesan, video, dan audio dibatasi dengan batas waktu dan lebar pita, atau diblokir atau sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. WS ini dapat melakukan daftar hitam URL, memfilter URL, kemudian pemindaian malware. URL kategorisasi, pemfilteran aplikasi web, dan enkripsi dan deskripsi lalu lintas web. Kemudian di sini topik yang kedua kita akan membahas mengenai kontrol akses, di mana pada kontrol akses ini terdapat autentikasi dengan kata sandi lokal, di mana pada jenis autentikasi ini dapat dilakukan pada perangkat jaringan dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode autentikasi akses jarak yang paling sederhana adalah mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol, kemudian menggunakan jalur VTY dan AUX ports. SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman, di mana ini membutuhkan username dan password. Kemudian pada username dan password dapat diautentikasi secara lokal. Kemudian metode database yang memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama yaitu akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat yang tidak terukur. Kemudian metode ini tidak menyediakan metode autentikasi fallback. Oke, di sini terdapat komponen AA yang mana standar AA singkatan dari Authentication,
authorization and auditing, dan menyediakan kerangka kerja utama untuk menyediakan kontrol akses pada perangkat jaringan. AA ini dapat kita kontrol dengan cara yang pertama, siapa yang diizinkan mengakses jaringan. Who is permitted to access a network, itu authentication. Kemudian apa yang mereka dapatkan saat berada di sana, yaitu authorization. Kemudian dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan, yaitu saat mengakses jaringan, itu auditing. Kemudian pada akses kontrol kita akan membahas mengenai autentikasi, di mana lokal dan berbasis server adalah dua metode untuk mengimplementasikan autentikasi AAA. Autentikasi lokal AA lokal, yang pertama metode menyimpan nama pengguna dan password secara lokal di perangkat lunak. Kemudian pengguna mengautentikasi terhadap database. AA lokal sangat ideal untuk jaringan yang kecil atau terbatas. Kemudian pada autentikasi AA berbasis server, di mana pada berbasis server ini router mengakses server AA, kemudian server AA diberi nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna. Kemudian router menggunakan remote authentication dial-in user service atau terminal access control system atau TACACS plus protokol untuk komunikasi dengan AA server. Ketika ada beberapa router dan switch, AA berbasis service lebih tepat. Terus di sini kita akan membahas mengenai authorization, yaitu otorisasi, di mana otorisasi ini bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Otorisasi ini mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah mereka melakukan autentikasi. Otorisasi menggunakan sekumpulan atribut yang menggambarkan akses pengguna ke jaringan. Atribut ini digunakan oleh server AA untuk menentukan hak istimewa dan batasan bagi pengguna terhadap batasan bagi pengguna. Kemudian kita akan bahas mengenai accounting, di mana pada accounting ini digunakan yaitu mengumpulkan dan melaporkan data pengguna. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Data yang dikumpulkan mungkin mencakup waktu koneksi, mulai dan berhenti, kemudian perintah yang dijalankan, kemudian jumlah paketnya dan berapa jumlah byte-nya. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai 802 underscore .1x, yaitu standar IEEE ini 802.1x
adalah kontrol akses berbasis port dan protokol autentikasi, di mana pada IE ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Kemudian server mengautentikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelum membuat tersedia layanan apapun yang ditawarkan oleh saklar atau switch atau pada LAN. Dengan menggunakan 80.1x ini, perangkat jaringan memiliki peran khusus. Yang pertama yaitu sebagai klien. Ini dapat menjalankan perangkat lunak klien yang sesuai dengan 802.1x yang tersedia untuk perangkat berkabel atau nirkabel. Kemudian yang kedua yaitu sebagai switch atau authenticator, yang mana switch bertindak sebagai perangkat antara klien dan server. Kemudian yang ketiga yaitu server autentikasi, di mana server memvalidasi identitas klien dan memberitahu saklar atau titik akses atau wireless itu ke klien diizinkan atau tidak diizinkan untuk mengakses layanan. Berikut ini penjelasan yang sudah saya jelaskan seperti di atas. Kemudian topik ketiga yaitu kita akan membahas mengenai ancaman keamanan lapisan 2 atau layer 2 security threats. Di sini terdapat kerentanan pada layer 2. Administrator jaringan secara tim menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen di lapisan 3 hingga lapisan 7. Mereka menggunakan perangkat VPN, firewall, and IPS untuk melindungi elemen ini. Namun jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atas juga terpengaruh. Misalnya jika aktor ancaman dengan akses ke jaringan internet menangkap bingkai lapisan 2, maka semua keamanan yang diterapkan pada lapisan tersebut dan di atas tidak akan berguna. Pelaku ancaman dapat mengakses banyak kerusakan pada instruksi jaringan layer 2. Kemudian switch attack kategori serangan ganti, di mana keamanan hanya sekuat tautan terlemah dan dalam sistem, dan lapisan 2 sebagai tautan lemah itu. Ini karena LAN secara tradisional di bawah kontrol administrasi dari satu organisasi. Kami secara inherent mempercayai semua orang dan perangkat koneksi untuk yang terhubung ke LAN kami. Saat ini beyond dan serangan yang lebih canggih, LAN kami menjadi lebih rentan terhadap penetrasi, di mana di sini terdapat pada serangan pada tabel MAC. Nah, contohnya misalnya
yaitu termasuk serangan pada serangan banjir alamat MAC, kemudian VLAN attack di mana serangan VLAN hooping dan VLAN double tagging. Ini juga termasuk serangan antar perangkat pada VLAN umum. Kemudian DHCP attack itu contohnya yaitu termasuk kelaparan DHCP dan serangan spoofing attack. Kemudian ARP itu termasuk spoofing and ARP dan serangan keracunan ARP. Kemudian yang kelima yaitu address spoofing attack, di mana termasuk alamat MAC dan IP address spoofing attack. Kemudian STP attack, di mana termasuk serangan manipulasi spanning tree protocol. Kemudian ini beralih teknik mitigasi serangan. Yang pertama yaitu keamanan pelabuhan atau port security, itu mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan banjir, alamat MAC, dan serangan pada DHCP. Kemudian pengintaian DHCP itu mencegah kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Kemudian inspeksi ARP dinamis atau DAI, yaitu mencegah spoofing ARP dan ARP dan serangan jaringan ARP. Kemudian IP shortcut atau IPSG, ini mencegah serangan spoofing alamat MAC dan IP. Kemudian pada pembahasan yang keempat yaitu serangan pada MAC address. Yang pertama yaitu beralih tinjauan operasi, di mana pada switch layer 2 ini membuat tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam bingkai yang diterima. Ini disebut sebagai MAC address table. Tabel alamat MAC ini disimpan dalam memori dan digunakan untuk mengganti frame secara efisien. Berikutnya ini untuk menampilkan tabel MAC dinamik, yaitu dengan perintah show MAC address table dynamic. Kemudian MAC address table folding ini semua tabel memiliki ukuran tetap, dan akibatnya sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Kemudian MAC address folding tag ini memanfaatkan batasan ini dengan membombardir saklar dengan menggunakan alamat MAC address palsu hingga tabel alamat MAC saklar penuh. Kemudian saat ini terjadi, saklar memperlakukan bingkai sebagai unique cache dan sebagai unique cache yang tidak dikenal, dan mulai melakukannya membanjiri semua lalu lintas yang masuk, kemudian masuk dan keluar semua port pada VLAN tanpa mereferensi tabel terlebih dahulu. Kondisi ini sekarang memungkinkan aktor ancaman untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host yang lain di LAN lokal atau VLAN lokal. Ini terdapat ilustrasi pada saat
ketika aktor sedang membombardir data, maka nanti pada itu akan mengeluarkan data palsu atau alamat MAC address palsu yang akan diterima aktor. Kemudian aktor tidak akan dapat mengaksesnya. Kemudian mitigasi serangan tabel alamat MAC. Di mana untuk mengurangi serangan overall tabel alamat MAC, administrator jaringan harus menerapkan keamanan pada port. Port hanya akan mengizinkan sejumlah alamat MAC sumber tertentu untuk dipelajari port. Kemudian port keamanan pelabuhan dibahas lebih lanjut di modul berikutnya. Kemudian serangan LAN. Yang pertama yaitu serangan melompat pada VLAN, di mana serangan melompat pada VLAN memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat dari VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan lompatan VLAN dasar, aktor ancaman mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk menggunakan atau memanfaatkan fitur automatic trunking port yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar. Kemudian di sini pelaku ancaman mengkonfigurasi host untuk memasukkan pensinyalan 802 IK dan persinyalan dynamic trunking protocol. Kemudian berpemilik Cisco keterang dengan saklar penghubung. Jika berhasil, switch membuat link terang dengan host seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian sekarang aktor ancaman ini dapat mengakses semua VLAN di saklar, dapat mengakses VLAN di switch. Kemudian pelaku ancaman dapat mengirimkan dan menerima lalu lintas di VLAN apapun secara efektif berlintas antar VLAN. Kemudian serangan penandaan ganda VLAN, yaitu pelaku ancaman adalah situasi tertentu yang dapat menyematkan tag 802.IK tersembunyi di dalam bingkai yang sudah memiliki tag 802.IK, di mana tag ini memungkinkan friend untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag 802.1K. Kemudian langkah yang pertama yaitu pelaku ancaman mengirimkan penanda ganda bingkai ke mengirim penanda ganda bingkai ke 802. Langkah kedua, varian tiba-tiba di switch pertama yang dapat dilihat pada 8021 tag. Kemudian switch melihat bahwa frame ditunjukkan untuk VLAN asli. Saklar meneruskan paket keluar semua port VLAN asli setelah menghapus tag VLAN. Kemudian yang ketiga itu bingkai tiba di saklar 2 ke saklar 2. Kemudian saklar 2 yang tidak memiliki pengetahuan bahwa itu seharusnya VLAN asli. Pelaku tidak mengetahui bahwa VLAN tersebut adalah VLAN palsu yang dia anggap adalah VLAN asli.
Kedua saklar mengirim bingkai ke target atau membanjirinya tergantung pada apakah ada entry tabel alamat yang ada untuk target. Kemudian serangan penanda ganda VLAN, di mana VLAN double tagging ini bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerang terhubung ke port yang berada VLAN yang sama dan VLAN asli dari port trunk. Kemudian agaknya lalu lintas kembali juga akan diizinkan sehingga memberi penyerangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat di VLAN yang bisa diblokir. Mitigasi serangan VLAN ini, serang VLAN hopping dan VLAN double tagging dapat dicegah dengan menerapkan pedoman keamanan trunk berikut seperti yang dibahas dalam modul sebelumnya. Yang pertama yaitu nonaktifkan DHCP trunk pada semua port akses. Kemudian nonaktifkan DHCP trunk otomatis pada link sehingga harus diaktifkan secara manual. Dan yang ketiga yaitu pastikan VLAN asli hanya digunakan untuk link trunk. Kemudian pesan DHCP, di mana server DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, kemudian subnet server yaitu subnet max, yaitu default gateway, DNS server dan lainnya pada klien. Tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server itu ditunjukkan dengan adanya ditunjukkan pada gambar. Kemudian serangan DHCP, pada DHCP ini terdapat dua jenis serangan, yaitu serangan DHCP starvation and DHCP spoofing. Kedua serangan tersebut menerapkan pengintaian DHCP. Yang pertama yaitu DHCP starvation attack, di mana serangan ini membuat DOS untuk menghubungkan klien, kemudian membutuhkan alat seperti Globber. Kemudian Globber memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cakupan alamat IP dan mencoba untuk menyewa semuanya. Kemudian yang kedua yaitu DHCP spoofing attack, di mana hal ini terjadi ketika server DHCP palsu terhubung ke internet, ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi palsu kepada klien yang sah. Kemudian server jahat menyediakan gateway yang tidak valid karena penyusup mencegah aliran data melalui jaringan, yaitu melalui dengan server DNS, World Default Gateway, wrong DNS server, dan wrong IP address. Kemudian serangan pada ARP, di mana host menyiarkan permintaan ARP untuk menentukan MAC address, untuk menentukan alamat MAC dari sebuah host dengan alamat IP destination, alamat IP destination. Kemudian semua host di subnet menerima subnet dan diproses pada ARP request. Kemudian tuan rumah dengan alamat IP yang cocok dalam permintaan ARP pada ARP request dan mengirimnya ke ARP replay. Kemudian
pada klien bisa mengirimkan balasan ARP yang tidak diminta, yang disebut gratuitous ARP. Kemudian penyerangan dapat mengirimkan pesan ARP serampang yang berisi alamat MAC palsu ke sebuah switch, dan switch tersebut akan memperbarui tabel MAC. Kemudian alat yang tersedia di internet untuk membuat serangan ARP man in the middle attack. Kemudian IPv6 menggunakan ICMP v6, Network Discovery Protocol untuk resolusi alamat layer 2. Kemudian exposing ARP and ARP, perancunan ARP dikurangi dengan melakukan inspeksi ARP dengan menerapkan dynamic ARP inspection. Berikut ini gambaran pada ARP attack. Kemudian atas cara mengatasi serangan pada spoofing, yang pertama yaitu dengan pemalsuan alamat IP adalah saat pelaku ancaman membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet atau menggunakan alamat IP acak. Kemudian serangan spoofing alamat MAC terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC mereka agar sesuai dengan alamat MAC lainnya. Kemudian saat host target mengirimkan lalu lintas, saklar akan memperbaiki kesalahan, kemudian menyetel kembali alamat MAC ke port aslinya. Kemudian tidak ada mekanisme keamanan pada layer 2 yang memungkinkan sebuah switch untuk memverifikasi alamat MAC, yang membuatnya sangat rentan terhadap spoofing. IP dan MAC address spoofing dapat dikurangi dengan mengimplementasikan IP Short Guard (IPSG). Kemudian penyerangan jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing forthright dan mengubah topologi jaringannya. Kemudian untuk melakukan serangan manipulasi STP, yaitu dengan menyerang host menyiarkan unit data protokol jembatan STP BPDU yang berisi perubahan konfigurasi dan teknologi yang akan memaksa penghubung ulang melakukan spanning tree. BPDU yang dikirim oleh penyerang yang dikirim pada penyerang menghubungkan prioritas jembatan yang lebih rendah dalam upaya untuk terpilih sebagai jembatan akar. Kemudian serangan STP ini dimitigasi. Serangan ini dimitigasi dengan mengimplementasikan BPDU Guard di semua port akses. BPDU Guard ini membahas secara lebih rinci nanti dalam yang pertemuan berikutnya. Di sini terdapat pengintaian CDP, di mana CDP ini yaitu The Cisco Discovery Protocol adalah protokol pemantauan layer 2 berpemilik. Ini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. Kemudian pengintaian CDP ini untuk mengurangi eksplosi CDP ini batasi penggunaan DG pada perangkat atau port.
Misalnya nonaktifkan port pada CDP yang terhubung ke perangkat yang tidak terpercaya. Kemudian untuk menaktifkan CDP secara global pada perangkat, gunakan perintah nodcp run global configuration mode command, atau dapat untuk mengaktifkannya secara global dengan mengetikkan perintah cdp run pada global configuration command. Kemudian untuk mengaktifkan CDP pada port, dapat menggunakan perintah nodcp enable interface configure command. Kemudian untuk mengaktifkan CDP pada port dapat menggunakan perintah CDP enable. Kemudian modul yang keenam yaitu membahas latihan modul dan kuis. Pada modul ini endpoint sangat rentan terkait malware yang berasal dari email atau penjelajah web seperti DDoS, pelanggaran tanggal, dan malware. Titik akhir biasanya menggunakan fitur endpoint ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus, bisa firewall berbasis host, dan sistem pencegahan instruksi berbasis host atau disingkat menjadi HIPS. Kemudian triple A mengontrol siapa yang diizinkan untuk mengakses jaringan, apa dapat mereka lakukan berada di sana otorisasi, dan apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana, dan untuk mengedit tindakan yang mereka lakukan saat mengakses jaringan. Kemudian pada IEE yaitu adalah counter access berbasis port dan protokol autentik membatasi version dari tanpa izin untuk terbongkar melalui port switch yang dapat diakses publik. Penjelasan ini sudah kita jelaskan di awal tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai konsep pada LAN security. Mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.